Sebuah fakta mengejutkan yang mungkin sebenarnya belum pernah kamu dengar sampai hari ini adalah miskin itu juga sebenarnya butuh dedikasi. Serius, di dunia yang makin kompetitif ini, kalau kamu gak emang dengan sengaja atau benar-benar berusaha untuk menjadi bego, ya minimal ada progres lah. Jadi kalau hidupmu masih gitu-gitu aja, dompetmu masih sering kosong, dan masa depanmu gak jelas seperti persyaratan ngelamar kerja di Konoha, selamat, kamu sudah berhasil menjalankan separuh dari kurikulum kemiskinan. Tapi tenang, buat kamu yang rasa masih kurang menderita, atau buat kamu yang terlahir dari keluarga kaya dan ingin merasakan rasanya dikejar-kejar debt collector, kamu sedang menonton video yang tepat, karena saya punya panduannya. Ini bukan soal nasib, tapi ini adalah soal sistem. Dunia ini simple, ada sebab, ada akibat. Kamu gak bisa tiap hari menanam kemalasan terus berharap panennya jadi saham dividen. Itu adalah hayalan tingkat dewa. Ada sebuah pepatah dari Lao Tzu. Dia mengatakan bahwa pikiran menjadi kata-kata, kata-kata menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, dan karakter menjadi takdir. Tapi buat para calon madesu, takdir itu sesederhana kumpulan dari keputusan-keputusan bodoh yang kamu ambil sambil rebahan. Jadi buat apa kita pusing-pusing cari cara untuk menjadi kaya kalau menjadi miskin lebih mudah dan lebih banyak peminatnya. Bukan begitu teman-teman? Oke, langsung aja. Jadi inilah 7 cara untuk menjadi miskin tanpa perlu repot-repot menjadi sukses. Jadi buat kamu yang ingin menjadi miskin permanen, pastikan setiap hari kamu tidak memiliki rencana apapun. Jika orang lain bangun di pagi hari, beribadah, lanjut bekerja, pastikan kamu bangun siang hari atau sore hari atau malam lagi boleh. Jadi, jika kamu bangun di pagi hari, pastikan kamu tidur lagi untuk melanjutkan mimpi besarmu, atau paling tidak ambil HP, scroll video-video TikTok, lihat orang lain pamer, lihat orang-orang berantem, atau lihat apapun itu sampai berjam-jam. Dan itu akan menguras habis energimu bahkan sebelum nyawamu terkumpul. Dan itu akan mempercepatmu masuk ke dalam jurang kemiskinan permanen. Jadi, langkah pertama yang harus kamu lakukan untuk masuk ke dalam jurang kemiskinan permanen adalah tidak memiliki rencana apapun. Oh iya, Warren Buffett pernah bilang, orang bodoh yang memiliki rencana akan mengalahkan orang jenius tanpa rencana. Jadi bagaimana kalau seperti ini? Kalau kamu kurang pintar dan kamu tidak memiliki rencana apapun, bisa dibayangkan gak tuh, semiskin apa kamu di masa depan nanti? Mantap. Jadi jika kamu sudah berhasil melakukan langkah pertama secara konsisten, yaitu tidak memiliki rencana apapun, bagian selanjutnya untuk mempercepat proses kemiskinanmu secara permanen adalah mengadopsi victim mentality. Victim mentality adalah kondisi di mana kamu hanya perlu menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Jadi gini, jika kamu merasa ada yang salah dalam hidupmu, pastikan bahwa itu bukan salahmu. Kamu hanya perlu menyalahkan keadaanmu sekarang, menyalahkan orang tua atau orang lain. Dan contoh sederhananya seperti ini. Jika kamu melihat orang lain sukses, kamu cukup bilang, aku karena tak seberuntung mereka aja. Atau, karena aku bukan seorang anak pejabat. Atau jika kamu tidak mempunyai skill apapun, kamu cukup bilang, karena pendidikan di negeri ini sampah. Lihat betapa menyenangkannya hidup jika kamu punya sejuta alasan untuk tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidupmu sendiri. Dan menyalahkan keadaan itu sangat nikmat sekali. Seperti layaknya kamu mengkonsumsi narkoba. Rasanya nikmat, nagih, dan kamu merasa kamu tidak perlu berubah karena dunia ini gak adil. Tapi memang harus saya akui, dunia ini memang gak adil banget. Contoh kecilnya seperti ini. Mau sedih apapun kamu, serusak apapun hidupmu, orang lain gak akan peduli. Bahkan kamu ngoceh-ngoceh sampai berbusa pun, orang lain mungkin gak akan peduli sama hidupmu. Oh iya, aku punya quotes dari seorang Bill Gates. Dia berkata, jika kamu terlahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi jika kamu mati dalam keadaan miskin, jelas itu salahmu. Jadi jika kamu memang ingin miskin secara permanen, gak usah dengerin kata-kata Bill Gates tadi. Kamu cukup dengerin, sabar, semua akan indah pada waktunya. Sambil rebahan, sambil gak melakukan apa-apa.
Jadi buat kamu yang ingin finansialnya hancur sehancur-hancurnya, cukup teruskan hobimu menjadi duta takdir. Ya, salahin aja orang tuamu karena gak kasih warisan, salahin temanmu karena mereka sukses karena keberuntungan. Dan salahin juga siu, weton, hari lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, zodiak, Merkurius, Saturnus, Bruno Mars, Prabowo atas kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat. Karena apa? Karena mengakui kesalahan atas apa yang kamu lakukan itu sangat pahit teman-teman. Lebih nyaman menjadi korban. Teruskan aja seperti itu. Siapa tahu tahun ini atau tahun depannya lagi kamu akan mendapatkan penghargaan manusia paling malang sedunia. Jadi langkah selanjutnya yang harus kamu ambil untuk mempercepat proses kemiskinanmu adalah jangan pernah keluar dari zona nyaman. Karena dengan cara itu, kamu dipastikan tidak memiliki progres apapun sampai tahun depan. Prinsipnya sederhana, jika kamu dalam situasi yang tidak mengenakan dan terasa pahit dan terasa tak nyaman, berarti situasi itu bukan untuk kamu. Oh iya, saya sering mendengar orang-orang yang sering berkata, saya akan menjadi sukses di masa depan. Tapi ketika disuruh belajar skill baru, mereka dengan cepat berkata, duh, susah banget ya ternyata. Atau, ini sepertinya bukan passion gue deh. Padahal kan ini bukan soal passion ya. Sebenarnya mereka hanya males dan manja saja. Mereka lebih memilih hangatnya sangkar mereka daripada keluar dan bersaing di panasnya persaingan dunia nyata. Satu hal yang harus kamu sadari teman-teman, bahwa kemiskinan adalah zona nyaman bagi mereka yang sudah terbiasa hidup susah, sudah terbiasa gak punya duit, sudah terbiasa dihina, hingga akhirnya sudah nyaman di zona itu. Oh iya, keluar dari kemiskinan itu butuh rasa sakit. Kamu harus memaksa otakmu untuk berpikir lebih berat, dan kamu harus memaksa bangun lebih awal dari orang lain, dan kamu juga harus menahan nafsumu untuk membeli barang-barang yang tidak berguna. Dan itu tidak enak banget ya kan? Jika kamu ingin tahu di mana zona nyamanmu, gampang, biar aku kasih tahu. Jika kamu lebih memilih scroll video-video tentang mbak-mbak joget, atau tentang aib-aib orang lain, atau tentang konten-konten sampah lainnya selama berjam-jam, daripada baca buku, mengasah skill, atau hal-hal positif lainnya, berarti kamu dalam zona nyamanmu. Dunia ini gak akan memberikan hadiah kepada orang yang maunya nyaman-nyaman aja. Hadiah itu selalu berada di balik tumpukan rasa gak enak yang selalu kamu hindari itu. Tapi kalau memang targetmu untuk menjadi miskin, ya mending gak usah memaksakan diri lah ya. Mending stay di kasur, tetaplah menjadi penonton kesuksesan orang lain, dan jangan pernah merasakan pahitnya perjuangan. Karena kalau kamu tetap stay di situ, saya pastikan kamu tidak akan berubah sama sekali. Dan itu adalah cara terbaik, cara jitu untuk menjadikanmu menjadi seorang gembel di masa depan. Jadi, langkah selanjutnya yang harus kamu ambil untuk mempercepat proses kemiskinanmu adalah jadilah penakut. Maksudnya takut apa bang? Ya misalnya seperti ini. Kamu gak jadi investasi karena takut rugi. Takut buka peluang baru karena takut ditipu. Gak jadi buka usaha karena takut gagal. Ya pokoknya kamu takut pada sesuatu yang memang di dalamnya ada kegagalan. Dan itu membuatmu diam di tempat. Padahal nih ya, diam di tempat itu bukan berarti kamu aman. Justru diam di tempat itu artinya kamu berjalan mundur. Kamu harus tahu tentang kenyataan pahit ini, bahwa resiko itu satu paket dengan yang namanya hasil. Kamu mau hasil besar tapi gak mau menaruh apapun di meja taruhanmu. Itu namanya ngepet, bukan usaha. Ya ngepet juga harus ngasih tumbal ya kan? Mark Zuckerberg pernah bilang, resiko terbesar manusia adalah ketika dia tidak mengambil resiko sama sekali. Orang sukses itu bukan gak punya rasa takut, tapi mereka tahu cara ngitung resiko. Mereka mengambil resiko secara terukur. Tapi buat kamu yang memang lebih mementingkan harga dirimu yang setinggi langit itu daripada mengambil peluang untuk mengubah nasib, ya mending tidak usah ambil resiko sama sekali. Jadi buat kamu-kamu yang memang udah niat banget nih jadi miskin, tetaplah jadi penakut. Pokoknya jauhin semua kesempatan yang memang tidak ada jaminan 100% untuk berhasil. Pokoknya saat orang lain tak pernah berhenti mencoba untuk merubah nasibnya, kamu cukup jadi penonton saja. Sambil bilang, tuh kan bener dia gagal.
sambil menikmati kesendirianmu tanpa pencapaian apa-apa selain rasa bangga karena tak pernah gagal. Yah, gimana mau gagal? Mencoba aja gak pernah. Nah, jadi seperti itu. Jika memang kamu sudah niat banget untuk jadi miskin secara permanen, tetaplah jadi penakut dan jangan pernah mengambil resiko apapun. Jadi jika kamu sudah berhasil menjadi penakut, langkah selanjutnya yang harus kamu ambil adalah dengan mencari alasan medis untuk melegitimasi kemalasanmu. Yaitu dengan menjadikan alasan kesehatan mentalmu sebagai tameng untuk kabur dari tanggung jawab. Ini adalah tren paling mutakhir untuk para calon madasu agar tetap berada di bawah garis kemiskinan sambil merasa punya moral yang lebih tinggi. Disclaimer, kesehatan mental itu nyata. Depresi itu serius dan gangguan klinis butuh penanganan profesional. Tapi yang saya bicarakan di sini adalah kamu. Ya, kamu. Yang kalau dikasih tugas dikit bilangnya burn out. Dikasih kritik dikit bilangnya kena mental hit. Kamu gak butuh psikiater. Yang kamu butuhkan adalah disiplin yang selama ini kamu gak miliki. Kebanyakan orang sibuk self-diagnosis lewat konten TikTok daripada beneran memperbaiki diri. Baru susah sedikit bilangnya, duh, sepertinya gue harus healing dulu nih ke Bali. Atau kerja baru capek dikit, bilangnya, gue mau resign aja deh demi mental health. Padahal duitmu mungkin baru hanya cukup untuk beli cilok aja selama 1 atau 2 hari gitu. Padahal itu bukan mental health. Itu adalah gaya hidupmu yang tak sebanding dengan daya juangmu. Kamu sadar gak sih, dunia kerja, persaingan bisnis, dan realitas ekonomi ke depan nanti gak akan pernah peduli sama moodmu. Bahkan mungkin tagihan bulananmu tak akan pernah menunggu sampai energi positifmu balik. Kalau kamu terus-terusan memanjakan perasaanmu dengan menghindari semua tekanan, bisa dipastikan mentalmu akan semakin lembek. Seperti tai mungkin. Karena apa? Karena begitu ada masalah beneran, kamu akan hancur. Coba deh bayangkan, orang-orang yang selalu membangun infrastruktur di dunia ini. Seperti Elon Musk, Steve Jobs, atau mungkin orang-orang yang kuli bangunan di pinggir jalan. Kalau mereka dikit-dikit bilang, aduh mood gua gak enak nih, pengen self-reward dulu. Mau rebahan dulu seharian. Dunia ini gak bakal jalan. Perlu kalian ketahui bahwa kemajuan itu lahir dari sebuah tekanan. Seperti kalian tahu, diamond, intan, perhiasan yang memiliki kilau luar biasa itu asalnya dari sebuah karbon yang ditekan dengan suhu ekstrim yang gila-gilaan. Bukan karbon yang dimanjain pakai healing setiap weekend. Ya, tapi kalau memang kamu sudah memantapkan hati dan memulatkan tekad untuk tetap jadi beban keluarga, ya terus lanjutin aja sih memakai istilah psikologi untuk menutupi semua kemalasanmu. Habiskan semua uangmu yang tak seberapa itu untuk memanjakan diri. Padahal kamu belum punya pencapaian apa-apa. Teruslah menjadi lemah dan lembek. Tapi jangan kaget jika di masa depan nanti yang benar-benar masih sehat ketika dompetmu sudah sekarat adalah alasan-alasanmu itu. Setelah kamu memiliki mental yang sangat lembek dan memastikan bahwa sumber dayamu telah habis tak bersisa, langkah selanjutnya untuk memiskinkan diri adalah dengan memastikan bahwa kamu hanya berinvestasi dari leher ke bawah. Dan biarkan dari leher ke atas atau otakmu itu kosong melompong. Sampai sekarang saya masih heran sama tingkah calon-calon berdesu yang kalau buat top up skin game ratusan ribu tanpa pikir panjang langsung gas, atau beli kuota buat scroll video sampah berjam-jam sanggup. Tapi disuruh beli buku seharga 80 ribu atau ikut pelatihan skill seharga 200 ribu yang berpotensi menaikkan income mereka menjadi 3 kali lipat, mereka tiba-tiba mendadak jadi orang paling miskin sedunia. Waduh, mahal banget ya. Atau bang, YouTube juga banyak yang gratisan. Iya, banyak yang gratis. Tapi kalau kamu buka YouTube hanya untuk nonton drama atau scroll video-video sampah berjam-jam, tidak untuk belajar, ya ngapain? Prinsip investasi itu simple teman-teman. Kamu nanam hari ini dan pasti panen di hari nanti. Tapi masalahnya, kamu tak pernah menanam apa-apa di otakmu. Kamu lebih peduli pada apa yang masuk di perut dan apa yang nempel di badan. Hanya biar terlihat keren di mata orang yang bahkan kamu sendiri gak kenal. Kamu terlalu sibuk mempercantik bungkusnya, tapi isinya kosong. Sadar gak kenapa gaji atau penghasilanmu stagnan dari tahun ke tahun? Ya emang nilai dirimu segitu-gitu aja. Gak punya skill baru, gak punya pengetahuan baru,
dan gak punya nilai tambah. Kamu cuma jadi komoditas murah yang gampang digantiin kapan aja dan siapa saja. Atau mungkin digantiin sama AI. Dan mungkin beberapa tahun ke depan nanti orang-orang yang gak punya investasi dari leher ke atas akan dibuang ke tempat sampah peradaban. Tapi ya memang kalau kamu udah niat banget nih jadi miskin dan menderita, ya silahkan aja terusin hobimu menjadi seorang konsumen. Habisin aja semua waktumu hanya untuk hiburan, poya-poya, dan kesenangan instan. Jangan pernah belajar soal mengolah keuangan. Jangan pernah asah skill komunikasi. Dan jangan pernah belajar cara berjualan. Biarin aja otakmu karatan dan menjadi kosong. Karena kalau otakmu kosong, kamu gampang ditipu-tipuin orang. Dan akhirnya kamu semakin jatuh miskin. Tapi ya, itu yang kamu mau kan? Biar bego, yang penting tetap eksis di medsos. Ini adalah tahap terakhir. Langkah selanjutnya yang harus Anda ambil adalah dengan membudidayakan gengsi. Misalnya gini, kamu hanya perlu memprioritaskan tampilan luarmu hanya untuk terlihat kaya daripada benar-benar kaya. Karena apa? Karena inilah pajak yang paling mahal dibayar oleh orang-orang bodoh Indonesia, yaitu pajak gengsi. Coba deh kamu tanya pada dirimu sendiri, berapa kali kamu membeli barang yang sebenarnya tidak berguna hanya karena takut dibilang ketinggalan zaman oleh circle teman atau orang lain yang sebenarnya sama susahnya denganmu. Dan berapa kali kamu pamer outfit mewah, barang mewah, hasil pinjol, atau pay letter demi sebuah like dari orang yang bahkan gak akan menyumbangkan 1000 perak pun jika kamu besok mati kelaparan. Apakah kamu lupa bahwa kaya itu adalah apa yang tidak terlihat, seperti aset, investasi, dan tabungan? Bro, tahun-tahun ke depan nanti gaya hidup pastinya makin mahal. Kalau strategi finansialmu adalah gimana caranya kelihatan oke di depan kamera, bersiaplah jadi saksi atas kehancuran dari dirimu sendiri. Dan kamu bakal jadi orang yang sibuk tutup lubang gali lubang cuma buat bayar gaya hidup yang sebenarnya gak kamu sanggupi. Tapi kalau memang yang kamu inginkan adalah kemiskinan yang sempurna, teruslah maksa agar selalu terlihat kaya. Pakai semua fitur pay later yang ada. Jangan pernah mikirin dana darurat. Yang penting gaya dulu. Urusan besok, ya gimana besok aja. Saya jamin dengan konsisten melakukan ini, kamu tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk sampai di garis finish kemiskinan. Dengan sukses dan dengan penuh gaya. Oke teman-teman, jadi itulah 7 cara untuk menjadi gembel di tahun 2026 ini. Dan mungkin masih manjur juga dan masih ampuh untuk tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih.